Api. Pada video kali ini kakak akan membahas materi matematika kelas 8 mengenai pola bilangan. Pola bilangan ini adalah materi di kelas 8 bab 1. Oke, baik, langsung aja. Pada video kali ini tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu memahami maksud dari pola bilangan. Kemudian yang kedua, mengenal istilah-istilah pada materi pola bilangan. Dan yang selanjutnya, menentukan suku pada pola bilangan. Oke, adik-adik tahu nggak apa itu pola bilangan? Pola merupakan susunan teratur dari bentuk satu ke bentuk berikutnya, sedangkan bilangan merupakan sesuatu untuk menunjukkan kuantitas dan ukuran dari suatu objek. Sehingga pola bilangan adalah bilangan-bilangan yang susunannya mengikuti pola tertentu. Oke, ini ada beberapa contoh pola bilangan di matematika. Ada pola bilangan ganjil, kemudian pola bilangan genap, pola bilangan Fibonacci, kemudian pola bilangan Pascal, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, pola bilangan aritmatika, dan pola bilangan geometri. Oke, untuk nomor 1 sampai 7 akan kita bahas pada video kakak yang selanjutnya. Untuk pola bilangan aritmatika dan pola bilangan geometri ini adalah materi kelas 9. Oke, kita langsung aja. Istilah pada pola bilangan itu biasanya apa aja sih? Oke, jadi pada pola bilangan atau barisan bilangan ada istilahnya suku atau urutan bilangan yang biasanya disimbolkan dengan U. Oke, jadi misalnya suku ke N, nah itu atau urutan bilangan ke N biasanya disimbolkan dengan UN. Ini kakak kasih satu contoh. Nah, di sini kakak punya barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Jadi dari barisan bilangan ini bisa kita peroleh U1-nya adalah 1. Jadi suku ke-1-nya itu adalah 1. Ini suku pertama, ya. Kemudian suku keduanya adalah 3, suku ketiganya adalah 5. Nah, dan suku kelimanya apa? Ayo, kayak ada yang tahu nggak, Dek? Oke, boleh dilihat di sini, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi suku kelimanya itu adalah 9 dan seterusnya. Jadi nanti suku ke N atau suku ke-5, suku ke-10 itu disimbolkan dengan huruf U. Oke, jadi U1, U3, U5. Jadi maksudnya di sini adalah suku. Oke, next. Lanjut. Nah, jadi menentukan suku pada barisan bilangan atau pola bilangan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara coba-coba. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan rumus. Nanti kita coba sama-sama ya dua cara ini. Oke, kakak punya satu contoh di sini. Kalian perhatikan di sini ada gambar korek api. Nah, di sini ada polanya seperti ini, ya. Gambar di atas menunjukkan susunan batang korek api yang membentuk pola bilangan. Oke, untuk soal yang pertama, gambarlah satu suku berikutnya untuk pola bilangan di atas. Jadi kalau dari gambar ini mudah sekali kita lihat ya. Nah, ini di sini ada satu bentuk, yang di sini ada 2, terus di sini ada 3 bentuk. Dari pola ini nanti bentuk yang selanjutnya kira-kira ada berapa bentuknya? Oke. Nah, kemudian tulislah susunan bilangan yang menyatakan banyak batang korek api pada pola di atas, kemudian tentukan aturan pembentukannya. Nah, untuk soal yang kedua, contoh yang kedua, tulislah aturan untuk pembentukan pola bilangan berikut, kemudian tuliskan 2 suku berikutnya. Oke, kita jawab sama-sama di sini. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, pola untuk yang pertama ini, soal yang pertama itu sangat mudah sekali, jawabannya ada 4 di sini, ada 4 bentuk. Nah, jadi untuk pola yang pertama itu diperlukan 6 batang korek api. Kemudian untuk pola yang kedua diperlukan 11 batang. Untuk pola ketiga diperlukan 16 batang. Nah, dan yang pola keempat itu diperlukan 21 batang. Oke, jadi pola bilangannya adalah 6,
11, 16, 21. Jadi setiap sukunya itu ditambah 5. Oke, setiap sukunya ditambah 5. Jadi aturan pembentukan polanya adalah tambahkan 5 untuk suku berikutnya. Oke, next lanjut untuk jawaban soal nomor yang kedua. Tadi ada 2 soal ya. Ada yang A, yang pertama, barisan bilangannya 6, 13, 20, 27. Nah, dari barisan bilangan ini sudah dapat kita lihat ya, kalau setiap sukunya itu ditambah dengan 7. 6 ke 13 itu ditambah 7, 13 ke 20 itu ditambah 7, kemudian 20 ke 27 itu ditambah 7, sehingga aturan pembentukannya adalah tambahkan 7 untuk suku berikutnya. Jadi 2 suku berikutnya berapa kira-kira? Oke, jadi dari sini 27 kalau ditambahkan 7, 34. Kemudian suku yang selanjutnya 34 ditambah 7 itu 41. Jadi 2 suku berikutnya itu adalah 34 dan 41. Gimana, mudah kan adik-adik? Oke, kita jawab soal yang selanjutnya. Nah, kakak punya barisan bilangan 1, 3, 6, dan 10. Jadi dari sini kita boleh coba-coba adik-adik ya. Kita lihat selisihnya. 1 ke 3 itu ditambah 2, 3 ke 6 ditambah 3, 6 ke 10 ditambah 4. Jadi terlihat dari polanya ini nambah 1 nih ya. Yang pertama dari suku ke-1 ke suku kedua itu ditambah 2, dari suku kedua ke suku ketiga ditambah 3, kemudian dari suku ketiga ke suku keempat itu ditambah 4. Berarti aturan pembentukannya tambahkan bilangan asli berurutan mulai dari 2 untuk suku berikutnya. Jadi 2 suku berikutnya adalah, nah kalau yang di sini ditambah 4, berarti yang selanjutnya ditambah berapa? Ditambah 5. Nah, 10 ditambah 5 itu sama dengan 15. Kalau yang di sini ditambah 5, berarti suku yang selanjutnya ditambah berapa? Ditambah 6. Jadi 15 ditambah 6 itu sama dengan 21, sehingga 2 suku berikutnya itu adalah 15 dan 21. Oke, mudah ya adik-adik ya. Nah, ini tadi menggunakan cara coba-coba. Nah, oke, untuk soal selanjutnya ini menggunakan rumus ya. Kakak punya satu contoh lagi. Tentukan suku ke-25 dari barisan bilangan 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Nah, dari soal ini bisa kita lihat suku ke-1 itu nilainya 1, suku kedua itu nilainya 4, suku ketiga itu nilainya 9, suku keempat itu nilainya 16. Nah, jadi dari barisan bilangan ini bisa kita lihat polanya. 1 kuadrat itu sama dengan 1, kemudian 2 kuadrat itu sama dengan 4, 3 kuadrat itu sama dengan 9, dan 4 kuadrat itu sama dengan 16. Jadi pola barisan ini menggunakan pola n kuadrat ya. Jadi setiap sukunya itu dikuadratkan. Nah, jadi dari soal ini bisa kita tentukan suku ke-25 menggunakan rumus. Ingat ya adik-adik tadi ya, pembahasan kita di awal kalau suku itu disimbolkan dengan U. Jadi U25 itu sama dengan suku ke-25 dikuadratkan. Jadi 25 kuadrat itu sama dengan 625. Jadi dari soal ini suku ke-25-nya itu adalah 625. Mudah ya adik-adik ya. Jadi kalau misalnya soal seperti ini kita menggunakan coba-coba itu sangat susah sekali. Iya, kalau yang dicari itu sukunya suku yang kecil. Misalnya kalau yang dicari suku yang ke-100, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi akan lebih mudah kita menggunakan rumus. Jadi langkah yang pertama kita tentukan dulu rumusnya apa, polanya apa. Oke, untuk lebih lanjut kakak punya satu contoh lagi di sini. Nah, ini
kurang lebih hampir sama dengan soal yang sebelumnya. Tentukan suku ke-20 dari barisan bilangan 4, 7, 12, 19, dan seterusnya. Oke, jadi dari soal ini bisa kita lihat suku pertamanya itu nilainya 4. Kemudian suku keduanya nilainya 7. Suku ketiganya nilainya 12. Dan suku yang keempat itu adalah nilainya 19. Jadi dari barisan bilangan ini bisa kita temukan polanya di sini. Nah, polanya apa? N dikuadratkan ditambah 3. Oke, bisa kalian lihat ya adik-adik di sini ya. Jadi kalau 1 dikuadratkan kemudian ditambah 3 itu nilainya 4. 2 kuadrat ditambah 3, 2 kuadrat itu nilainya 4, 4 ditambah 3 itu sama dengan 7. Kemudian 3 kuadrat ditambah 3, 9 ditambah 3 itu sama dengan 12. 4 kuadrat ditambah 3 itu nilainya 19. Jadi dari barisan bilangan ini bisa kita temukan rumusnya itu N kuadrat ditambah 3. Nah, kalau rumusnya sudah dapat, bisa kita cari suku ke-20 nilainya berapa. Oke, jadi suku ke-20 atau U20 itu sama dengan N kuadrat. Tadi N-nya sama dengan 20. 20 dikuadratkan ditambah 3. 20 kuadrat berapa? 20 kuadrat itu sama dengan 400. 400 ditambah 3 itu sama dengan 403. Jadi suku ke-20-nya itu adalah 403. Oke, mudah sekali ya. Jadi diingat adik-adik, untuk menentukan suku ke N dari barisan bilangan itu bisa menggunakan rumus ya. Rumusnya kita cari dulu dengan melihat atau mengamati barisan bilangan yang kita cari. Oke, mudah sekali ya. Sudah sampai di sini paham ya adik-adik ya? Oke, kalau sudah paham, cukup sekian video dari kakak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum. Terima kasih.